malam teman-teman semua. Malam. Malam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja R. Kelompok kami perkenalkan dulu, beranggotakan Mahendra Rahmadini Mas, Pak Satra PN, Rizky Naufal H, dan Rizky Huda, Khairul Huda. Nah, materi akan disampaikan oleh Rizky Naufal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertama, kasus pertama. Pertanyaan, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Untuk memandu peserta didik dalam memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, guru dapat menerapkan berbagai strategi yang melibatkan refleksi, evaluasi, dan diskusi. Berikut adalah beberapa metode yang dapat eh, dipertimbangkan. Satu, diskusi kelompok. Adakah sesi diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berbagi pemahaman tentang ide-ide penting, dorongan mereka untuk bertukar pandangan, mengajukan pertanyaan, dan mengevaluasi pemahaman mereka satu sama lain. Yang kedua, kegiatan penulisan reflektif. Berikan tugas kepada peserta didik untuk menulis refleksi tentang ide-ide penting yang mereka pelajari. Minta mereka untuk memikirkan bagaimana ide-ide tersebut relevan dengan pengalaman mereka sendiri atau dengan dunia sekitar mereka. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Berikan proyek atau tugas kepada peserta didik yang memerlukan mereka untuk mendapatkan ide-ide penting yang telah dipelajari ke dalam konteks nyata. Misalnya, mereka dapat merancang solusi untuk masalah yang ada dalam masyarakat atau menciptakan produk yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, kuis pemahaman. Gunakan kuis atau pertanyaan evaluasi untuk menguji pemahaman peserta didik tentang ide-ide penting. Setelah itu, setelah kuis selesai, lakukan sesi briefing di mana Anda membahas jawaban yang benar, memberikan penjelasan tambahan, dan mendorong peserta didik untuk merefleksikan jawaban mereka. Yang kelima, debat atau perdebatan. Susun perdebatan atau debat tentang topik-topik yang terkait dengan ide-ide penting. Ini akan mendorong peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mempertajam pemahaman mereka melalui dialog dengan teman sekelas. Selanjutnya, yang keenam, mentor atau tutor. Sediakan waktu untuk sesi konsultasi individu dengan peserta didik. Ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pertanyaan atau ketidakjelasan mereka secara pribadi dan mendapatkan bimbingan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Mbak. Yang ketujuh, menyajikan materi. Meminta peserta didik untuk menyajikan materi kepada teman sekelas, mereka dapat membantu mereka memikirkan kembali ide-ide penting secara menyeluruh karena mereka perlu memahami materi secara mendalam untuk bisa menjelaskannya kepada orang lain. 8. Penggunaan teknologi. Gunakan teknologi seperti platform e-learning atau aplikasi khusus untuk membuat kuis interaktif, forum diskusi, atau sumber daya pembelajaran lainnya yang dapat
membantu peserta didik memperkuat dan mempertajam menyajikan materi, meminta peserta didik untuk menyajikan materi kepada teman sekelas, mereka dapat membantu mereka memberikan kembali ide-ide penting secara menyeluruh. Yang ke-8, penggunaan teknologi. Gunakan teknologi seperti platform e-learning atau aplikasi khusus untuk membuat kuis interaktif, forum diskusi atau sumber daya pembelajaran lainnya yang dapat membantu peserta didik memperkuat dan mempertajam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky Korul Huda. Oh, belum. Kesimpulan. Dengan mengembangkan berbagai strategi seperti ini, guru dapat membantu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Selanjutnya, kasus 2 dilanjutkan Mas Rizky Kolur Huda. Ya, terima kasih Mas Noval atas waktunya. Lanjut di kasus 2, bagaimana produk dan penunjuk peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian dari diri dan umpan balik. Untuk meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik dapat melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Guru dapat menerapkan beberapa pendekatan berikut. Selanjutnya, Mbak Mayan. Yang pertama, itu ada self assessment atau penilaian diri, yaitu meminta peserta didik untuk mengevaluasi karya atau pertunjukan mereka sendiri dengan jujur dan kritis. Terus yang ke B, dorong mereka untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan karya mereka sendiri serta mengidentifikasi area di mana mereka bisa melakukan perbaikan. Terus yang kedua, peer feedback atau umpan balik dari teman sejawat. Yang A, selain penilaian sendiri, fasilitas sesi peer feedback di mana peserta didik memberikan dan menerima umpan balik dari teman sejawat mereka sendiri. Lalu yang ke B, pastikan aturan dan pedoman yang jelas untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan santun kepada satu sama lain. Lanjut yang ketiga, feedback dari instruktur. Yang pertama itu berikan umpan balik yang mendalam dan konstruktif kepada peserta didik setelah mereka menyelesaikan produk atau pertunjukan mereka sendiri. Lalu yang ke B, tentang cara meningkatkan karya mereka berdasarkan penilaian Anda sebagai instruktur. Lalu yang keempat, peran dan revisi. Yang A, setelah menerima umpan balik dari teman sejawat dan umpan balik dari instruktur. Lalu yang ke B, minta mereka untuk membuat daftar perubahan yang ingin mereka buat berdasarkan umpan balik yang diterima dan membuat rencana tindakan yang jelas untuk menerapkannya. Yang kelima, implementasi revisi, yaitu yang pertama memberikan waktu dan dukungan kepada peserta didik untuk melakukan revisi pada karya atau pertunjukan mereka sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Lalu yang ke B, dorong mereka untuk tidak hanya fokus pada memperbaiki kelemahan, akan tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Yang keenam, evaluasi lanjutan. Yang A, setelah revisi selesai, mintalah peserta didik untuk mengevaluasi kembali karya atau pertunjukan mereka sendiri, serta meminta umpan balik tambahan dari teman sejawatnya dan instruktur jika diperlukan. Yang ke B, gunakan kesempatan ini untuk membandingkan hasil revisi dengan visi sebelumnya dan melihat apa. Selanjutnya, Mahyan. Lalu kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan ini, peserta didik akan dapat
memperbaiki produk dan pertunjukan mereka secara signifikan melalui penilaian diri yang reflektif, umpan balik dari teman sejawat, dan bimbingan dari instruktur. Hal ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan evaluasi diri yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka di masa depan. Lanjut di kasus 3, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, yaitu untuk mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Guru dapat menerapkan beberapa strategi yang melibatkan refleksi pribadi, evaluasi diri, dan perencanaan masa depan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan buat diskusi hari ini. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Silahkan, bisa masuk. Oh, Anda, oke, Anda Mbak ingin bertanya nih terkait tadi kan dipaparkan tentang ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini proyek apa yang dimaksud untuk mendukung pembelajaran PJOK menurut kelompoknya Mbak Mahyan dan teman-teman yang lain? Itu Baik, pertanyaan dari terima kasih. kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dona dan kelompoknya. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan kami, Mas Pata. Silahkan masuk, Mas Pata, monggo. Baik, Mbak Mahyan, terima kasih atas waktunya. Bentar, sepertinya ada gangguan koneksi. Bentar, kita tunggu Mas Pata masuk dulu untuk menjawab. Maaf, Oke. tadi keluar sendiri karena HP-nya mati. Izin melanjutkan tadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Dona, proyek seperti apa yang dimaksud? Terus di waktu PPL kemarin itu, pada waktu pembelajaran olahraga, itu siswa itu diberikan sebuah proyek untuk membuat gerakan senam irama. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk pemilihan lagu dan juga gerakannya, tetapi durasinya itu ditentukan. Kurang lebih itu 3 menit, sehingga mereka nantinya pada akhir pembelajaran disuruh untuk mempraktekkan gerakan tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak Dona. Terima kasih. Oke, insya Allah kami terima. Terima kasih Mas Pata dan teman-teman untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.